Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok yang beranggotakan Yuyun Puspitasari Runga, Victor Rama, dan juga Cynthia Bongga akan mempresentasikan tentang artikel pengaruh kebijakan Omnibus Law di Indonesia dan dampaknya bagi pekerja dan buruh. Yang pertama adalah latar belakang. Tentunya kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian akibat COVID-19. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus berupaya mempertahankan daya beli masyarakat sehingga perekonomian Indonesia tetap stabil dan meningkatkan kinerja investasi. Hal ini mendorong pemerintah untuk sesegera mungkin menetapkan rancangan undang-undang yang sudah lama dibuat namun sempat tertunda akibat pandemi virus corona, yaitu Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Pengesahan RUU ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena tentu akan menuai pro dan kontra. Ada banyak pihak yang menolak karena dinilai pengesahan undang-undang ini terlalu semena-mena atau hanya menguntungkan 1-2 pihak saja. Pihak pekerja dan buruh bahkan sempat melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak hasil ini. Selain dianggap pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja juga dinilai hanya mementingkan investor di sektor ketenagakerjaan. Namun, pemerintah berencana menghapus dan mengubah dan menambahkan pasal terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Contohnya adalah yang akan menguntungkan pekerja adalah mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK. Hal ini akan menguntungkan bagi para pekerja dan buruh di Indonesia. Namun, penyimpangan berita hoax juga akan menjadi hal yang memicu timbulnya konflik. Pada bagian yang kedua ini kami akan membahas tentang isi bagaimana kontroversi yang terjadi karena disahkannya RUU Cipta Kerja ini. Nah, tentu banyak faktor yang memengaruhi terjadinya kontroversi tersebut. Ada satu berita yang dilansir dari news.com yang mengatakan bahwa banyak pasal-pasal yang menuai banyak kontroversi, yang dari pasal-pasal tersebut mengandung tentang mengenai UMK bersyarat dan upah minimum sektoral kabupaten atau UMKM ini akan dihapus begitu. Pengurangan pesangon dari seharusnya 30 kali upah menjadi 25 kali upah. Cuti haid yang dihilangkan dan pekerja menolak adanya eksploitatif pekerja. Hak cuti panjang dihilangkan. Maksudnya di sini bahwa cuti itu tidak dihilangkan atau dihapus, tetapi hanya pengurangan hari cuti saja begitu. Terus dari setiap isu-isu tersebut itu yang membuat kontroversi itu terjadi begitu. Kontroversi besar-besaran para buruh itu terjadi begitu. Nah, aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Kerja ini berlangsung dari 6 sampai 8 Oktober lalu begitu. Nah, para mahasiswa dan buruh menyuarakan hati mereka bahwa kenapa hak-hak kami ini semakin dikurangi. Kami menuntut hak kami untuk kembali sepenuhnya begitu. Nah, mereka tetap antusias dan tidak mengendurkan gelombang protes mereka tentang disahkannya RUU Ketenagakerjaan ini oleh pemerintah. Di setiap kota pasti terjadi bentrok atau demo akibat disahkannya RUU ini. Nah, dari demo ini terjadi baku lawan antar aparat dan mahasiswa, banyak yang terluka, penyerangan gas air mata begitu, karena mereka sangat-sangat antusias untuk menyuarakan hak-hak mereka bahwa kami ingin hak sepenuhnya kami itu kembali begitu. Padahal mereka nggak paham mengapa pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tersebut.
kami mengambil satu pendapat politikus. Dari isi ini kami mengemukakan satu pendapat ahli atau menuliskan satu pendapat ahli yang dikemukakan oleh Profesor Mahfud MD. Dia menyatakan bahwa ada 3 persoalan utama yang menyebabkan terjadinya banyak kontroversi mengenai RUU Ketenagakerjaan ini. Persoalan pertama yaitu berkaitan dengan beberapa pihak yang tidak setuju dengan isi dari RUU Ketenagakerjaan tersebut. Nah, ketidaksependapatan itu misalnya adalah jumlah jam lembur, berkaitan dengan cuti, dan tentang upah minimum kabupaten dan upah minimum provinsi itu akan digabung begitu. Makanya banyak orang yang tidak setuju kenapa harus digabung. Yang persoalan yang kedua menurut Profesor Mahfud ini yaitu banyak orang yang tidak paham sebenarnya tentang apa sih isi dari RUU Ketenagakerjaan ini, apa tujuan dibentuknya RUU, apa tujuan maksud untuk disahkannya RUU ini. Apakah ini untuk mensejahterakan rakyat atau buruh, bahkan untuk membuat buruh merasa resah begitu. Banyak orang yang hanya ikut berdemo tanpa mereka tahu apa maksud dari isi RUU ini. Nah, mereka hanya berkuar-kuar sana-sini padahal mereka nggak paham sebenarnya apa tujuan dari dibentuknya RUU Ketenagakerjaan ini. Begitu. Jadi ketika ada sesuatu kita harus paham dulu, baca dengan seksama apa maksud dan tujuan dari hal tersebut supaya tidak terjadinya kontroversi yang besar-besaran seperti RUU ini. Terus persoalan terakhir atau persoalan ketiga, karena terjadinya kesalahan teknis yang terjadi pada draft pembuatan RUU ini. Jadi pada saat pemerintah merancang atau membentuk RUU Ketenagakerjaan ini terdapat kesalahan teknis pada draftnya. Pada saat penyerahan ke DPR, mungkin mereka belum memperbaiki draft tersebut. Oleh karena itu para buruh tuh bilang, oh mungkin dia sengaja begitu. Padahal itu adalah kesalahan teknis. Tidak sedikit yang setuju, tentu tidak sedikit juga yang setuju begitu. Pasti akan banyak juga yang setuju. Nah, pihak pemerintah dan beberapa fraksi demokrasi juga setuju mengenai RUU Ketenagakerjaan ini. Tetapi tidak semua. Fraksi partai politik dari PKS dan Demokrat itu menolak. Dilihat pada saat sidang paripurna, kurang lebih hanya 11 menteri yang mengikuti sidang paripurna tersebut. Mengapa demikian? Nah, itu yang ditanyakan orang, mengapa sih nggak banyak begitu? Mungkin karena masalah pandemi atau apa, tapi kenapa nggak dihadiri oleh semua menteri untuk meminta persetujuan? Ada juga masalah pada saat salah satu ketua dari fraksi partai politik itu mengungkapkan sebuah pendapat, malah mic-nya dimatikan oleh ketua DPR. Orang tuh pikirnya begini, kenapa harus dimatikan padahal orang tuh sementara menyuarakan isi hatinya atau sementara membela buruh begitu. Terus kenapa dimatikan? Kayak nggak sopan begitu ya. Orang sementara bicara malah dimatikan oleh ketua DPR sendiri. Melalui acara TV, khususnya pada acara Mata Najwa, mengundang beberapa politisi dan fraksi DPR yang berkaitan dengan RUU Cipta Kerja tersebut. Nah, pada saat pertemuan ini berlangsung sebuah diskusi, dan diskusi tersebut menjelaskan tentang apa sebenarnya RUU itu, apa tujuan RUU itu. Ternyata RUU Cipta Kerja ini membawa dampak positif kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama pada bidang perekonomian, begitu.
Dan juga mereka bilang bahwa banyak orang yang bilang RUU ini bahkan melanggar hukum karena kayak menelantarkan buruh begitu, karena cutinya sudah diperpendek, pesangonnya menjadi hanya 25 kali upah sedangkan dari 30 begitu. Tetapi mereka mengungkapkan bahwa ini semua sudah melalui pertimbangan hukum. Bahkan dari RUU ini tidak ada yang melanggar hukum begitu. Jadi pemerintah membuat RUU ini sudah membuat pertimbangan untuk tidak adanya pasal-pasal yang akan melanggar hukum. Jadi dari semua RUU ini, semua pasal-pasal yang terkandung dalam RUU ini sudah disiapkan, dibahas dan disahkan dengan prosedur yang tidak transparan, partisipatif dan akuntabel begitu. Jadi mereka sangat berpikir bahwa RUU ini akan membawa dampak positif bagi semuanya dalam bidang perekonomian begitu ya. Jadi Presiden Republik Indonesia ini membuat klarifikasi karena banyaknya hoax yang tersebar. Nah, banyak hoax ini yang justru membuat meja para buruh ini semakin panas begitu ya. Mulai dari pesangon akan dibayar, cuti dihilangkan, pokoknya banyak hoax yang sangat bertolak belakang dengan isi dari RUU Cipta Kerja ini. Nah, oleh karena itu Presiden Republik Indonesia membuat video klarifikasi bahwa RUU Cipta Kerja ini itu bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan dan mempermudah sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta dapat dilakukan pembuatan koperasi yang selama ini terbengkalai oleh birokrasi begitu. Nah, mungkin pada saat pesangon dari buruh dipotong 5 kali upahnya, maksudnya 30 menjadi 25 begitu, berarti sisa 5, itu tuh digunakan pemerintah atau dikelola pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Karena masalah utama dari Indonesia saat ini adalah pengangguran yang cukup banyak begitu ya. Dan pengangguran ini juga menjadi beban bagi pemerintah. Jadi pemerintah itu membuat suatu kebijakan bahwa kalau kita kurangi pesangonnya, kita dapat membuka lapangan pekerjaan baru dari pesangon-pesangon yang sudah kepotong begitu. Dan hal yang kedua bahwa Indonesia adalah pemberi pesangon masih tertinggi di dunia. Oleh karena itu pemerintah ya kayak udah tepat mengambil kebijakan dan keputusan tentang hal itu. Dan juga kebijakan tersebut itu mempermudah sektor-sektor usaha yang dulunya itu mungkin mogok karena pemerintah terlalu fokus kepada perusahaan-perusahaan yang gede. Makanya perusahaan-perusahaan yang kecil, yang mikro kecil ini tuh sangat terbengkalai begitu. Jadi intinya di sini bahwa RUU Ketenagakerjaan itu tidak merugikan siapapun. Bahkan RUU itu untuk mensejahterakan rakyat begitu ya, karena sudah tadi dijelaskan bahwa ini tuh untuk membuka lapangan pekerjaan, mengangkat mikro kecil yang sudah terbengkalai, para koperasi karena birokrasi begitu ya. Demikian isi yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Penutup dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Victor Rama. Kemudian penutup, penulis melihat bahwa permasalahan RUU Cipta Kerja ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Namun, banyaknya eksploitasi berita, penyebaran hoaks, dan penyerangan terhadap pemerintah memancing terjadinya gerakan massa. Dari kami sendiri, solusi yang tepat adalah mengikuti terlebih dahulu jalannya kebijakan RUU Cipta Kerja ini. Jika nanti dirasa memang tidak tepat dan merasakan serta merugikan pekerja, sebaiknya pemerintah harus merevisi agar semua elemen masyarakat dapat menerima hasil positif dari pengesahan RUU Cipta Kerja ini. Sekian dari kami. Terima kasih.